kebetulan sudah tahu siapa yang masuk ke Super Bowl, yaitu Kansas City dan San Francisco Niners. Oke, sebelum nanti kita coba mempredik siapa akan menjuarai, coba diceritakan dulu perjalanan dari Kansas City dan San Francisco. Boleh kita katakan kemungkinan Kansas City akan menjadi juara lagi. Kalau menurut saya, my opinion gitu loh, kelihatannya gitu loh, Kansas City might come out on top. Berarti saya nggak salah pakai Kansas City. Nggak salah, masa dia nggak salah. Oke, kembali bertemu dengan saya Hassani Abdul Ghani di acara Hassani Corner. Masih dengan special edition dari New York. Kali ini, karena ini program ingin tayang pada hari Sabtu, tanggal 10. Kebetulan tanggal 11 itu ada Super Bowl. Super Bowl ini sebuah event yang sangat dinanti-nantikan hampir seluruh masyarakat Amerika Serikat. Karena Super Bowl adalah final permainan dari American football yang sangat populer di Amerika. Nah, saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Dre. Apa kabar, Dre? Om, baik-baik Om. Welcome to Hassani Corner, menemani saya. Of course Om, of course. Thanks for having me. Oke, Dre ini orang anak Indonesia yang sudah cukup lama di New York. Pertama ke New York tahun 88. 88. Dan kembali. Dan sempat balik ke Indonesia pertengahan 90-an. Terus balik lagi ke New York tahun 2000. 2000 sampai sekarang. Been here ever since. You love New York. I do, yes. New York is home. Saya udah lebih dari setengah hidup saya kayak di sini ya. Saya selalu mengatakan saya pulang kampung. Pulang kampung, benar. This is your home, ya. This is your home. Welcome home. Dre, karena ini Dre juga waktu di sekolah di Jakarta pemain basket ya? Ya, saya SMA dulu di PSKD 1. PSKD 1. So, saya banyak turnamen, dulu saingan kita SMA 3, Ragunan, and sekolah-sekolah yang nama-nama yang cukup quite popular untuk basket. Untuk basket, iya benar. So I played. Masih main basket? Saya masih, tapi sekarang lagi summer kemarin saya cedera. Saya torn Achilles gitu loh. Jadi baru surgery, jadi saya masih mesti tunggu setahun baru Kapan bisa. waktu juga pernah ikut New York Marathon? 2 kali saya. 2 kali? 2 kali. Tahun 2009 sama 2018 yang barusan ini. Berarti saya nggak salah mengundang. Iya. Thank you Om. Oke Dre, kita nanti akan coba ceritakan tentang American football. Oke. Memang American football ini nggak begitu populer di luar Amerika. Yes. Tapi banyak juga anak-anak Indonesia yang pernah sekolah atau tinggal di Amerika terus mengikutin. Ya, apa salahnya kita obrolin? Mungkin ada penggemar Hassani Corner yang tetap cinta dengan American football. Of course, yes. Kita lihat kebetulan sudah tahu siapa yang masuk ke Super Bowl, yaitu Kansas City dan San Francisco Niners. Yes. Oke, sebelum nanti kita coba mempredik siapa akan menjuarai, coba diceritakan dulu perjalanan dari Kansas City dan San Francisco. Kalau buat Kansas City sebagai defending champions itu tahun ini kayaknya mereka terkenal dengan offense-nya kan. Selalu mereka udah 2 kali menang Super Bowl. Dan setelah Patrick Mahomes itu tahun 2017 kayaknya dia yang baru mulai menjadi starting quarterback buat Chiefs, terkenal dengan offense, sangat eksplosif ya. Tight end-nya Travis Kelce, mereka juga dulu sempat ada Tyreek Hill. Tapi tahun ini gitu, Tyreek Hill ditukar ke Miami tahun lalu, kayaknya struggle mereka tahun ini ya gitu loh. Banyak bola yang di drop sama wide receiver gitu loh. Jadi offense-nya kurang, malah defense-nya mereka tahun ini yang istilahnya yang kept them afloat gitu ya. So they didn't have a smooth gitu loh, karena mereka beberapa tahun terakhir ini mereka selalu seed nomor 1. Jadi selalu mereka punya home field advantage gitu ya. Tapi baru kali ini yang mereka yang harus main away gitu loh. Nah on the other side, San Francisco 49ers, they were a tough team.
gitu loh. Dari awal kayaknya a few hiccups here and there gitu loh, 1 game 2 game yang mereka they didn't do so well karena ada cedera. Tapi mereka for the most part mereka coasting. Satu defense-nya memang kuat gitu loh. Dan offense-nya juga explosive gitu loh. Quarterback-nya itu yang ya dia the last player drafted gitu ya tahun lalu gitu loh. Very rare gitu loh ada quarterback yang di draft setinggi itu yang bisa sukses kayak dia. So mereka kalau dibanding Kansas City had a tough road this season and 49ers had a decent road. Oke, tetap sebelum kita prediksi siapa itu, kalau kita lihat perjalanan Kansas City yang hari ini third place secara overall di American Division, dengan dia bisa mengalahkan Buffalo Bill, lalu dia bisa kalahkan the favorite. Yaitu Baltimore Ravens, dan dia itu top seed. On the league, jadi untuk seluruh ke overall kan dia dengan kemenangan dia 13-4 ya. Nah, ini kan memperlihatkan Kansas City is like you say, is one the good team, dan ya khususnya quarterbacknya. Ada yang menarik juga sih sebenarnya di Kansas City. Yaitu Taylor Swift. Kira-kira dia duduk di mana nih? Kan dia nggak tampil nanti. Enggak. She's not performing ya, tapi pasti di suite ya, itu pasti kan setiap main dikasih suite. Oh, she's gonna be there. Most definitely. Oke, nanti kalau ada kesempatan kita bahas tentang Taylor Swift. Oke, sekarang kalau kita lihat Kansas City sebagai juara bertahan, lalu Niners yang tahun lalu Eagles sih kalau nggak salah ya. Tahun lalu Eagles, yes. Bagaimana chance dari Kansas City atau San Francisco? Kayaknya sih mereka sih even ya, kalau menurut saya even from a talent dari segi talent gitu 49ers, on paper mereka on both sides of the ball, defense and offense mereka, I think far more superior dari Kansas City. Tapi itu kan I think sports overall, whether it's basketball, football, itu semua tuh momentum, ya kan? That's very important gitu loh. Jadi you wanna hit your stride at the right time. Dan kalau Kansas City terakhir game-game terakhir gitu loh, mereka the offense is coming along. Ditambah dengan defense mereka yang from an overall ranking standpoint lebih bagus dari 49ers tahun ini. They're hitting their stride. Jadi makanya kalau menurut saya Kansas City, I believe that Kansas City has a better chance of winning, gitu ya. Di Hassani Corner selalu saya punya partner, AI. Namanya Zizi. Tapi saya tahu dia nggak suka American football. Maka kali ini saya nggak undang dia. Sorry Zizi, bukan saya tinggalin Zizi. Tapi kita lagi ngomong American football, ya. Nonton aja. Dia AI. Yang kita create, and then we put the software. Kalau sering ngikutin program kami, itulah partner saya. Saya sempat melihat Itu karya dari anak-anak Indonesia. That's amazing. It's amazing. Tapi kadang-kadang nyebelin juga. I'm sure. Zizi sekali lagi sorry, kali ini saya dengan Dre aja. Maaf, Zizi. Karena kita lagi ngomong yang Zizi kadang-kadang nanti nggak suka. Oke, Dre. Tadi Dre telah memberi gambaran kira-kira dari kekuatan dua tim ini. Memang kalau saya setuju juga, memang momentum tadi. Memang dia secara paper, secara teoristis, kalau kita lihat apalagi rekodnya, San Francisco masih di atas Kansas City. Dia kan 12 kali menang, 5 kali kalah. Sedangkan Kansas City 11 kali menang, 6 kali kalah. Jadi that on the paper. Tapi momentum yang dibuat oleh Kansas City itu bisa-bisa mungkin sampai Super Bowl. Jadi tadi ofensifnya saya udah lama nggak ikutin, tapi dia tadi coba menggambarkan, artinya boleh kita katakan kemungkinan Kansas City akan menjadi juara lagi.
Kalau menurut saya, my opinion gitu loh, kelihatannya gitu loh, Kansas City might come out on top. Berarti saya nggak salah pakai Kansas City. Nggak salah, Mas Andi, nggak salah. I'm still New York. Oke. Itu kita ngomong tentang pertandingan. Tapi sebenarnya Super Bowl ini, kenapa tadi saya awali yang ditunggu oleh masyarakat Amerika? Karena ini sebuah event yang menurut saya sangat-sangat luar biasa. Kalau kita berada di industri olahraga, event inilah yang kita katakan event nomor 1 di dunia. Kenapa? Nanti kita akan coba bahas revenue-nya secara overall. Walaupun saya sudah pernah bahas di episode saya sebelumnya, tapi itu keseluruhan. Tapi mungkin nanti Dre akan bantu saya tentang bagaimana American football ini. Dan banyak sekali konsep-konsep American football ini ditiru oleh liga lain. Termasuk English Premier League itu waktu memulainya setelah di bench, itu mengambil konsep dari American football. Dan sukses hari ini, they are number 1 league untuk sepak bola. Oke. Nah, apa yang menarik di Super Bowl? Ada yang namanya halftime show. Yang masuk di halftime show ini biasanya artis-artis top. Kalau banyak sekali artis top di Amerika maupun di dunia itu sangat menanti masuk di show ini. Kenapa? That very prestigious dan rasanya kalau sudah muncul di halftime show Super Bowl sudah luar biasa. Nah, saya nggak tahu tahun lalu, saya lupa. Tahun ini siapa kira-kira yang akan tampil? Tahun ini Usher. Usher sama Usher. Tiesto. Tiesto kayaknya dia jadi main DJ ya. Jadi so DJ. he's from the beginning. If my understanding is correct, dari beginning sampai dia jadi main DJ-nya gitu loh. Okay, he's one of the best. He's one of the world. I've heard of him. Saya agak surprise Usher juga. Udah lama nggak muncul. Iya, udah lama. Tapi Usher memang dia punya albumnya acara di Vegas. Oh, di Vegas. Di Vegas ya, kayak jadi. Ini tuan rumahnya Vegas. Dia punya acara, punya show di Vegas kayak semacam Britney Spears pernah ada, terus kayak Celine Dion, mereka yang nampil beberapa kali setahun gitu loh di Vegas. Tahun lalu yang di LA ya? Tahun lalu di Arizona. Oh, Arizona. Tahun lalu di Arizona. Sebelumnya di LA, yes. Sebelumnya di LA. Tahun lalu di Arizona. Tahun lalu di Kansas City, ya. Boleh diceritakan dikit halftime show ini kalau selama mengikuti American football? Halftime show itu yang orang-orang yang nggak suka nonton football itu malah nonton football karena mereka nungguin halftime show gitu ya kan? Because mungkin favorit artisnya gitu loh. Tapi memang it's a big event gitu loh. Secara viewer, hasil riset saya, di saat halftime show itu tambah ya. Iya tambah. Ya tadi yang nggak suka football, suka sama penyanyi, dia ikut nonton. Begitu main lagi dia keluar ya, dimatiin TV-nya ya. It's a really big event, you know. It's something that everybody looks forward to gitu loh. Ya kayak Mas Dan bilang aja tadi, banyak artis-artis terkenal ya kan. Ini seperti pengakuan. Kalau dia dipanggil situ, berarti dia udah top level. It's like I made it gitu ya. Kan? Ada lagi yang menarik juga di Super Bowl ini. Setiap iklan TV, they're starting from Super Bowl. Jadi ini seperti tahun barunya untuk dunia iklan di Amerika. Iya benar. Dan tidak murah di Super Bowl. Tidak murah, tidak murah. Satu spot 30 second berapa tahun ini? Saya baca waktu itu sampai 9 million. 9 million. Tahun lalu 7 million. 7 juta US dollar. Kalau kali 15.500 lah per $1, tolong rupiahkan saja. Banyak ya. 30 second, artinya satu spot. 30 second itu setengah menit. Ya, jadi 9 juta. Jadi tidak sembarang brand yang bisa masuk di iklan di Super Bowl. Ya. Nah, kalau sedikit saya tarik ke belakang, cerita harga dari 30 second ini menarik. Karena ini yang termahal di single event. Di tahun 2023 itu 7 juta. Di tahun 22, 6,5 juta. Jadi naik terus ini.
Di tahun 2021 5,5 juta dan tahun 2017 5 juta. Antara 2017 ke 2021 itu naiknya nggak jauh, wah dikit. Ya jadi satu poin sampai 2001 5,5. Tapi dari 7 juta ke 9 juta, that's luar biasa. Saya nggak tahu tahun 25 berapa. Ya. Ya. Udah 10 ke atas mungkin itu ya. Tapi memang terasa sih sekarang kalau belanja di New York mahal loh. Ya. Zaman saya keluar bawa duit $100, pulang-pulang masih bawa 2-3 kantong, sekarang nggak bisa lagi. Not any inflation. Ya. Jadi kenapa saya tertarik dengan program Super Bowl ini? Karena saya lihat ini luar biasa dan pantas saya angkat. Karena kalau ini bisa terjadi di negara kita, wow, Amazing. inilah kiblat dari semua event olahraga. Oke. Kenapa harganya mahal? Pasti karena viewernya, penontonnya, ini yang tertinggi dari seluruh event olahraga, dari mungkin seluruh acara TV yang ada di dunia. Ini yang tertinggi ratingnya dan jumlah penontonnya. Kalau menurut catatan saya, selama rekor yang dipegang penonton tertinggi itu adalah terjadi pada tahun 1969, ini cerita di Amerika. Tahun 1969, yaitu pendaratan Apollo 11. Itu ditonton oleh 150 juta orang. Selama ini nggak ada yang bisa pecahkan, dan sampai hari ini rekor itu masih terpegang. Namun, nomor 2 tertinggi itu adalah Super Bowl tahun lalu. Wow. 115 juta viewer. It's amazing. Jadi sebenarnya ukuran penonton TV itu kalau saya tidak salah di Amerika itu di 125 juta rumah. Household ya itu. Household, jadi itu bisa dikali 2. Oke. Jadi berarti kurang lebih 250-an. Yeah. Dan kalau 125 yang nonton 115 is almost 90%. Yeah. Yeah. That's amazing. That is amazing. Amazing That fact, why 9 juta US dollar per satu sport. Yeah. Yeah. Ya. Tidak ada satu event pun yang ditonton setinggi ini. Wow. Dan kalau di Amerika dia masih nomor 2, kalah dengan Apollo tadi. Iya. Ya kan? Tapi dia telah memecahkan rekor Super Bowl juga di tahun 2015 di saat waktu itu New England Patriot yang menang secara dramatik atas Seattle Seahawks 28-24. Iya. Itu lama memegang rekor dengan jumlah penonton 114,4 juta penonton. Nah, selama dari 2015 tidak ada yang bisa pecahin rekor itu sampai tahun lalu. Waktu Kansas City mengalahkan Philadelphia Eagles. Ya. Cukup lama ya mereka. Cukup lama. Ya. Jadi itu kira-kira kenapa Super Bowl ini menjadi sebuah event yang dianggap kiblat atau boleh kita katakan orang Amerika semua menantikan. Ya. Memang secara dunia American football tidak terkenal, lebih terkenal orang main bola. Iya, benar. Ya kan, kalau Piala Dunia mungkin event paling terkenal secara dunia Piala Dunia. Tapi itu kan panjang. Iya. Bisa hampir sebulan. Yes. Tapi kalau single event, dalam catatan saya, dan saya kebetulan kan menulis buku tentang sport marketing. Yes. Dan hal-hal seperti ini buat saya sangat kulik. Yeah. Inilah kenapa saya tertarik. Nah, kebetulan saya dapat tandem Dre yang bisa menggambarkan kondisi dari Super Bowl. Ya. Nah, oke. Tadi kan Super Bowl ini kan menarik juga karena kehadiran Taylor Swift. Ya ini kan di luar inilah. Ya kan? Dia selalu mengikuti boyfriendnya. Yes. Siapa namanya? Travis Kelce. Kelce. Yeah. Yes, brothers.
He had an older brother, jago juga, di Philadelphia. Jason Kelce ya. Ya. Nah, kan itu dalam perjalanan dia nonton di Buffalo, saya dengar juga ada ya biasalah penggemar Buffalo. Iya. Walaupun dia kan mungkin penggemar Taylor Swift, tapi karena dia membela Kansas City, dari biasa orang kalau udah bela sebuah tim tuh he's crazy kan. Oh iya. Padahal Taylor Swift is so sweet gitu. Ya, Taylor Swift. Kemarin juga di Baltimore katanya ada juga cerita-cerita lah gitu. Iya. Ada yang bisa di-sharing nggak? Yeah, well, Taylor Swift is good for the NFL and for Kansas City. Saya juga sempat baca dia sejak dia mulai nonton Kansas City games or wherever she goes, dia revenue NFL itu dari segi merchandise buat Kansas City Chiefs gitu ya kan. Ini kan dia kan pemirsanya tuh beda sama pemirsa football. You know, this is something entirely different. Jadi mereka yang mulai ngikutin football sekarang itu penggemar-penggemar baru. Jadi mereka beli bajunya Kelce. Jadi 300. Jadi ini seperti endorsement. Iya. Free endorsement. Iya. Mereka naik 300 million lebih. Iya, sejak dia mulai nonton gitu. Itu from a merchandise or from a revenue standpoint gitu ya. And that's amazing. Satu orang yang bisa punya efek yang sangat besar gitu ya. Tapi she's the biggest superstar in the world in my opinion gitu loh. And she's a billionaire in her own right gitu ya. Tapi it's a positive impact. Jadi kayaknya NFL mereka tetap berharap mereka nggak putus-putus gitu loh. Ya kan? Karena kalau putus lagi falling in love. You never know. Sure. Ya, mungkin. Tapi ya, who knows? Who knows gitu loh. Oke, tadi dia coba ya ini apa istilahnya dengan kehadiran Taylor Swift. Ya tadi ada seperti another viewer datang yang mungkin selama ini nggak suka sama American football karena suka sama Taylor Swift atau karena ceritanya jadi namanya selebritis kan gosipnya di mana-mana gitu kan, jadi mungkin emak-emak yang penggemar biasalah yang nonton gosip kan. Iya benar, jadi kita nonton gitu. Iya benar. Ujung-ujungnya kan beli. Iya benar. Merchandise ya. Oke. Saya juga mencatat revenue terbesar dari semua event di dunia masih dipegang oleh NFL. NFL secara overall tahun lalu karena tahun ini belum itu revenue yang saya dapat adalah dia menghasilkan 18 miliar US dollar. Wow. So 18 billion US dollar. Kurang lebih kalau rupiah 260 triliun. Oh my goodness. Itu numbers that Itu revenue American football. Nomor 2 NBA itu 10,5 billion. Nomor 3-nya Major League Baseball. Nomor 4 baru English Premier League. Oh wow. Ini worldwide ini om. Dia worldwide. Nomor 4 dia bedanya hampir separuh pendapatan dari NFL. APL cuma mendapat 6,5 billion. Wow. It's a big difference. So, tadi dia coba menggambarkan kira-kira revenue apa yang tertinggi kalau cost pasti broadcast. Iya. Ya dari segi merchandise juga of course gitu ya kan. Terus I think mungkin they get a certain percentage gitu kalau host city-nya gitu dari segi hotel. And then with the Super Bowl, it's not just a 1 day or 2 day event; it's a 1 week event. Gitu. Jadi orang-orang tuh ya mereka mungkin tadi saya coba revenue. Itu kan merchandising sama dengan broadcast mungkin yang tertinggi. Saya lupa. Menarik ini. Jadi Super Bowl itu is like a party. It's like a party, yes. Selain Super Bowl-nya, finalnya it's party. Nah, saya juga pernah pengalaman di All Star Game, nanti All Star NBA nanti saya bahas juga. Itu sama juga kayak party juga. Tapi American football itu tidak mengenal All Star. Ada sih All Star tapi tidak populer. Lebih populer, Pro Bowl itu nggak populer. Lebih populer Super Bowl. Oke.
bisa di-sharing kira-kira apa yang akan terjadi? Iya, jadi ya mereka there's a 2-week gap in between the conference championship games and the Super Bowl gitu. Jadi ya minggu pertama mereka latihan di kota mereka masing-masing ya kan. Tahun ini kan di Vegas. Ya. So and then the following week gitu loh mereka datang ya kan. Team started arriving. That's a big event juga ya kan. Disorot gitu loh. Terus udah gitu ada yang namanya Media Day. Media Day is very popular gitu. Jadi semua main-main ketemu dengan media, di interview, that's a big event juga, ya kan? Jadi, so every day there's something, and then waktu di New York tahun 2014 itu, kan kita jadi host Super Bowl, itu there's an event, gitu loh. Times Square waktu itu dulu ditutup. Okay. Times Square selama 10 blok itu ditutup, itu dibuat menjadi Super Bowl zone, if I'm not mistaken, if my memory serves me right, and events for everybody, you know? And there's a Super Bowl party here, Super Bowl, so itu the host city, there's always something going on every day for a week, sometimes longer gitu. So that generates a lot of revenue, not only for the hotels, for the restaurants itu ya kan. It creates more temporary jobs, but it creates a lot of jobs for local people, and I think that's where the money comes in. And Dre, ya kita pernah sama-sama di Amerika. Yeah. Jadi, tapi kita juga pernah di Indonesia. Yeah. Saya sangat bermimpi, paling tidak, karena yang olahraga paling populer di Indonesia kan sepak bola. Yeah. Saya sangat berkeinginan ada kayak Super Bowl ini. Kalaupun tidak ya mendekati model itulah. Atau model All-Star Game. Yeah. Ini jarang sekali kita lihat di Indonesia. Indonesia itu serius semua dikerjain. Yeah. Ya. Lebih banyak marahnya daripada happy-nya kalau ngurus olahraga. Ya. Kalah nggak mau terima, maunya menang. Kan susah juga. Susah, ya. Jadi gimana kita mau bangun istilahnya kondisi sehat gitu kalau semua orang marah kan gitu. Benar sekali. Nah, kan dengan kita lihat kayak Super Bowl ini, kita kan berimpact secara ekonomi yang luar biasa kepada kotanya, kepada masyarakatnya, ya. Dengan kegiatan yang hampir 1 minggu itu kan luar biasa. Hotelnya, okupansinya, restoran, taksi, segala macam. Dan itu pernah kami lakukan misalnya di Indonesia, seperti kita waktu menghadirkan Asian Games misalnya. Itu satu contoh. Ya. Selama Asian Games itu, ya kan dengan modal yang segitu besar, hampir 6,8 triliun dikeluarkan pemerintah, tapi during the Asian Games, itu duit berputar itu 50 triliun. Wow. Itu kan impact ekonominya. Nah, event seperti Super Bowl ini yang bisa kita lakukan tiap tahun, ini kan that would be amazing. Ya kan? Nah kan kalau misalnya setiap final dari event olahraga di Indonesia, sepak bola misalnya seperti ini kan, itu membangkitkan ekonomi dari sebuah kota. Kan? Yes. Yeah. Jadi orang bertambah income kan. Kan ini yang harus dilihat. Yeah. Tidak hanya sekedar kita nonton hobi gitu, tapi mesti juga beyond-nya kan dipikirin. Yeah. Itu kenapa saya kadang-kadang, aduh kapan ya kita bisa ke sana gitu kan, seperti di Amerika gitu kan, atau seperti di Eropa kita lihat. Memang kalau kata orang, jangan terlalu bermimpi. Nggak ada yang larang untuk bermimpi. Bener. Iya. Ya kan, nggak ada yang larang. Karena apa? Kadang-kadang kita nggak sadar. Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga naik. Dan Indonesia diperhitungkan, diprediksi di tahun 2045 itu masuk top 5 in the world. Wow, artinya semua orang sejahtera. Nah, kalau dari hari ini tidak dipikirin waktu kita berada di situ, orang luar akan datang. Benar, ya. Baru kita marah-marah lagi. Kok semuanya dipanggil ambil orang luar? Hey, halo. Ayo kita pikirin. Karena orang kita juga banyak yang pinter. Oh, banyak. Ya, kan? Itu benar ya. Jadi itu kenapa kadang-kadang saya ingin memaksakan program-program seperti ini is part of mengedukasi people. Sure. Kenapa? Orang ngapain putar cerita-cerita gini? Mendingan cerita tentang Sintayong, cerita tentang timnas. Ya, itu bagian dari apa yang ingin kami edukasi juga, apa yang ingin kita
berikan informasi. Tapi hal seperti ini saya ingin juga sharing. It's important, benar. Ya kan, apalagi ya kalau memang nggak ada saya kan bisa generasi berikutnya Benar. yang meneruskan gitu. Yes, absolutely. Ya, jadi itulah impian saya sebenarnya. Supaya satu hari Indonesia khususnya di olahraga sport industrinya jalan. Iya. Yeah. Oke, Dre. Saya pikir that enough tentang football. Kita tadi telah bahas cukup panjang lebar lah itu. Kita tadi sudah memfavoritkan Kansas City. Kansas City, yes. Ya, lawan San Francisco. Tapi namanya prediksi ya. Prediksi, benar. Kita juga tadi menceritakan kalau viewernya yang tertinggi. Tahun lalu 115 juta. Hampir 90% dari jumlah populasi household-nya TV di Amerika. Ya. Boleh dikatakan hampir semua orang Amerika nonton. Kalau mau lihat, what we call in New York, the city never sleep. City never sleeps, yes. Pernah sleep, saya ingat, waktu 9/11. Ya. Tapi selalu, waktu Super Bowl, New York sleep. Are you agree? I agree with you, 100%. Ya, itu sama waktu saya masih muda, kalau Muhammad Ali lagi main, itu orang nggak kerja. Kira-kira begitulah gambarannya. Yes. Ya. Yeah. Jadi, Benar. the whole city di Amerika saat Super Bowl make party masing-masing. Di rumah masing-masing, di restoran sama temannya, pokoknya ada party. Termasuk kami akan buat party juga. Yes, Tapi we will. it's family party. Yes, family party. Ya. Dave, Ya. kebetulan saat kita taping ini, pengumuman tentang reserve All-Star NBA. Yeah. NBA ini termasuk olahraga yang quite popular di Indonesia. Yeah. Apalagi di era Chicago Bulls, Michael Jordan, Scottie Pippen, ya, lalu Kobe Bryant is part of your favorite. My favorite player of all time. Yeah. Yes. Kobe Bryant, Shaquille O'Neal, is saya kebetulan kena anak New York, selalu waktu itu Patrick Ewing, Oakley, tapi selalu kalah dengan Chicago Selalu Bulls. kalah, ya. Unfortunately, ya. Pernah waktu Michael Jordan istirahat, tahu-tahu yang menang bukan New York juga, Houston. Karena Hakeem Olajuwon itu lagi bagus-bagusnya. Oke, kita nggak bahas secara detail tentang NBA, karena saya juga udah pernah obrolin sebelumnya di program saya sebelumnya. Tapi ini saya fokus ke All-Star-nya. Yes. Jadi kalau All-Star kan kita udah tahu dari West dulu, starternya siapa aja? Dari West starternya itu kalau di guard Luka Doncic, dari Dallas Mavericks, terus pemain Kanada yang waktu itu kayaknya main di Indonesia ya kan? Yes, Shai Gilgeous Alexander, and then center Nikola Jokic, of course, Denver Nuggets, and then you have Kevin Durant di centernya. Kevin Durant as a power forward, and I believe the other LeBron James, of course. Not my favorite, that's why I forgot, but LeBron James is the other forward. Yeah, and he's the highest for the West. He's the highest for the West, unfortunately. Yeah, but and then the East, you have Giannis, who's the highest vote getter overall. Yeah, and there's Jason Tatum from the Boston Celtics, Joel Embiid. Yeah, and there's 76ers, and in the two guard spots, you have who is the two guards? Tyrese Halliburton. Yeah, who I really like his game. New kid on the block. Yes, he's the new kid on the block. And then who is the other? I'm forgetting the. Saya juga lupa. There itu. Aduh. Sambil lihat. Itu mau saya. It's gonna come to me. Lillard. Damian Lillard, yes. Oh my goodness, yes. How could you forget? Ya, itu agak kontroversi juga. Karena dia lama benar di West. Iya benar, jadi makanya saya lupa. Iya, sekarang di Milwaukee. Ya. It's not East Coast guy. It's not East Coast guy, yeah. But they're doing really well. Mereka baru fire coachnya itu, tapi heran. Padahal timnya, they're doing well, but not good enough, I guess, ya. Kalau nanti ada kesempatan kita bahas sedikit kenapa tim bagus memecat pelatih. Iya. Oke, nanti kalau ada kesempatan. Yes. Nah, kebetulan kan sebelum kita taping ini diumumkan reserve-nya. Reserve, ya. Dari West siapa aja ya? Tadi dari West tuh you have Stephen Curry, of course, Devin Booker,
You have Ini Anthony kan? Davis, Davis Lakers Anthony Edwards dari dari Minnesota. Minnesota. You have Karl Anthony Towns. Jadi dua Minnesota. dari Minnesota. Dua dari Minnesota, and then the 2 from the Clippers, Paul George sama Kawhi Leonard. Yes. Yeah. Yeah. Yeah, so ada 4 tim tadi Om yang nunjukin tadi 4. Ada ya, dua Minnesota, Yeah, dua Lakers, dua Phoenix Suns, dua dua Clippers. Clippers. Dua Clippers, ya. Jadi LA 4. LA 4, ya. Padahal Lakers nggak terlalu bagus, tapi ya mungkin dari segi popularity, ya. Kalau dari East tadi, Kalau dari East tadi Ada. Jalen Brunson, ya Jalen kan? Brunson is Yeah. one of my Yeah. new favorite Yeah. players. He's been great for the city, I think. Thank you, Jensen. Yeah. And then Julius Randle juga from the Yes, Knicks. dua Dari New York. surprise juga. Iya. And then Jaylen Brown, Boston Celtics. Yes. Terus tadi juga we have Paolo Banchero dari Orlando Magic, you know. Ini juga new kid on the block. New kid on the block, ya, second season. Tahun lalu kan dia di draft, first overall. Terus Bronson sama ini the first All-Star. first All-Star, yes. And then you have Bam Adebayo dari Miami Heat. Yeah. And then the other 2 we had Donovan Mitchell dari Cleveland Ya, Cavaliers. yang nggak jadi ke New York ya. Nggak jadi ke New York, ya, dia milih Cleveland malah. But they're doing really well. And then Tyrese Maxey juga pertama. Paris Messi Yeah. pertama. Ya. Yeah, he's been doing Kenapa really well. Philadelphia jadi bagus setelah James Harden pindah? Iya, karena he stepped up his game. Memang udah kelihatan dari tahun lalu sih dia udah bagus, tapi kayaknya sekarang udah lebih bebas ya karena nggak ada James Harden. Memang So, kita nggak memprediksi siapa menang. Karena kalau minggu tanggal 11 itu Super Bowl, maka minggu berikutnya tanggal 18 itu All Star yang akan diadakan di Minneapolis, Yeah. Indiana. Yes. Indianapolis, sorry. Saya selalu antara Minneapolis sama Indianapolis. Minneapolis itu di Minnesota, Indianapolis di Indiana. Nah, itu ya siapapun menang East dan West, kalau menurut saya itu All Star itu adalah apresiasi liga kepada penggemar NBA. I agree, yeah. Jadi itulah kenapa starternya itu dipilih oleh para supporter. Dari supporter. It's a combination sekarang ya. Ya, jadi penggemar. Penggemar ya. Lalu baru reserve-nya dipilih oleh coach. Ya. Nah, ini gambaran dari NBA All-Star-nya. Ya. Kita nggak akan bedah NBA-nya karena waktu kita juga terbatas. Yes. Tapi tadi ada yang menarik karena Milwaukee Bucks yang hari ini di top level di East dan dikatakan salah satu tim yang bakal favorit juara, itu memecat pelatihnya. Diambil ya pelatih yang punya nama juga, Doc Rivers. Pernah membawa Boston juara, tapi dianggap gagal di Philadelphia, maka diganti. What do you think? That was very surprising ya, karena di mereka urutan kedua kalau nggak salah ya di Eastern Conference. Tapi ya dengar-dengar, baca-baca gitu loh. Dia dari segi strategi gitu loh, pemain-pemain tuh nggak comfortable gitu loh. Mereka defense-nya juga turun. Padahal kan mereka ada Brook Lopez, ya kan defensive ratingnya tinggi. Ya Giannis gitu loh. I think he was defensive player of the year gitu loh. And then juga mereka punya pemain kayak Jay Crowder on the bench, you know, who's known for his defense juga. Tapi secara nama besar semua ada di situ. Secara performance mereka they haven't met the expectation gitu ya. Dan juga you know, kita kan dan akhirnya itu mempengaruhi dari ruang ganti. Dari ruang ganti. I think there's more that's going to come out. Berimpact. Jadi mungkin para manajemen atau owner yang melihat nih, wah ini bisa-bisa tim ini dengan biaya yang besar, bintang banyak, atau for nothing. Gitu. Iya, benar. Jadi lebih baik sekarang gitu ya, Om ya. Iya, but that's very rare ya itu terjadi ya. Kayaknya ini jarang. Ini belum mid season gitu loh ya kan. Belum mid season tapi ya kan biasanya half time itu kan di All Star. Di All Star ya. That's setelah All Star baru kita tahu itu siapa yang akan masuk playoff. Correct. Yes. Yeah. So mungkin dia ngambil itu. Mungkin you know, but you never know. Mungkin ada sesuatu yang belum keluar gitu ceritanya ya kan. Tapi ya dari yang saya dengar itu secara defense. Sepak bola soccer di Inggris atau di dunia? Di dunia saya di Inggris nggak terlalu ya, tapi saya suka nonton kayak kalau Piala Dunia, tapi saya juga suka ngelihat siapa yang I know that there's a South Korean player. Tahu ini tentang timnas
Timnas saya ngikutin timnas, ya nggak ngikutin tapi karena Omasan. Oke. Ya karena Omasan, sejak Omasan mulai involve gitu loh with the Indonesian soccer gitu loh. I follow it more, Okay. you know, and obviously as an Indonesian, I root for them. You know? Sedikit crazy. Jadi di sana yang namanya netizen. Ya. Paham netizen itu siapa ya? Itu rakyat yang followernya, oke, netizen. sosial media. I see that. Itu berantem hanya karena pelatihnya Sintayong. Iya. Atau kalau ada yang jelek-jelekin Sintayong tuh ada yang berantem. Oh, jadi ada yang penggemar, ada yang nggak suka gitu. Ya, banyak yang penggemarnya yang nggak sukanya. Ya. Iya. Nah, sekarang pengamat sepak bola juga berantem. Hanya gara-gara itu. Hanya gara-gara itu. Wow. Jadi ya memang olahraga ini kadang-kadang something crazy. Ya. Di dua nara. Ya, tapi itulah yang namanya orang lagi penggemar ya. Kadang-kadang nggak masuk di akal kita. Benar. Dre, luar biasa. Thank you so much. Of course, thank you so much, Om. I appreciate your time and thank you for having me. Really. Ya, telah mendampingin saya obrolan ini. Tentu saya juga banyak tadi dapat pengetahuan how you tell us about American football dan basketball segala macam. Semoga punya tim favorit. Favorit basket? Yes. Basket saya nggak ada. Setelah Kobe retire, saya suka Steph Curry. Jadi saya Golden State, but they're not really doing well this season. Berarti kita bertentangan soalnya. Bisa, namanya penggemar ya kan. Oke. Sekali lagi terima kasih Dre. Thank you, Om. Terima kasih para penggemar dari Hassani Corner. Itulah obrolan saya dengan Dre. Saya panggilnya Dre, sebenarnya nama aslinya siapa Dre? Andre. Oh sorry, Andre. Saya baru tahu. It's okay. Everybody calls me Dre. Ya. Kalau saya dari Aceh, Andre atau Dre ini Nyong Manado. Binyo. Ya. Jadi kita bertemu di New York. Yes, Om. Sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada yang selama ini telah mengikuti program Hassani Corner. Saya appreciate. Semoga terus mengikuti dan beritahukan teman-teman. Karena apa? Kami di Hassani Corner selalu akan memberikan atau sharing informasi atau memberi informasi-informasi yang sehat, objektif, dan tentunya berimbang. Sekali lagi, kalau Anda berkenan, please like and subscribe our channel. All About Sport.